Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Alatas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar. Sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dan juga isu menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, pada pertengahan September lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merotasi 5 eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satu di antaranya adalah Kepala Dinas Perhubungan yang kini dijabat oleh Bapak Koswara, yang sebelumnya beliau ini menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan juga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil pun memberikan waktu 7 hari untuk beradaptasi. Lalu bagaimana? Apakah mereka siap menjawab tantangan di awal jabatan? Untuk itu saudara, pada pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bapak Koswara. Kami akan menyapa terlebih dahulu. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ini menarik sekali ya, ada tantangan dari Pak Gubernur 7 hari untuk kemudian beradaptasi. Tapi kalau dilihat dari kemudian perjalanan karir Pak Koswara nih, sebenarnya sudah malang melintang sejak tahun 99 ya Pak ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah, untuk itu berarti sebetulnya rotasi jabatan ini bisa dibilang hal yang biasa begitu Pak? Iya, betul. Jadi kalau di jajaran eselon 2, walaupun dulu di pemerintah kota gitu ya, di Bekasi, saya sudah dari tahun 2011. 2011. Jadi 2011 sampai 2018 di Bekasi, 2019 masuk ke provinsi. Jadi rasanya rotasi itu sebuah hal yang justru menjadi bagian untuk memperkuat kita. Baik. Ya, memperkuat pengetahuan, wawasan, pengalaman, makin banyak ya makin bagus untuk pengembangan diri gitu. Pernah di PU ya Pak? Pernah. Lalu juga Bapeda, sempat mampir di kecamatan juga nih sebagai kasih, dan akhirnya kembali ke Dinas PU. Nah, sekarang jadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pernah kebayang nggak Pak akhirnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan? Dan kalau boleh tahu nih Pak, dari pengalamannya kan sudah banyak nih, kalau tantangannya nih sebagai Kepala Dinas Perhubungan tuh apa sih Pak? Ya, kalau di Jawa Barat sendiri lingkupnya kan cukup luas ya, perhubungan itu, sektor perhubungan. Jadi ada transportasi darat, transportasi laut, udara, perkeretaapian. Secara umum indikator kinerja dari Dinas Perhubungan itu bisa disimpulkan pada konektivitas wilayah. Betul. Ya, di mana konektivitas ini sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan kota dan perkembangan ekonomi lah gitu. Jadi kalau teori-teori konektivitas sebenarnya saya juga belajar di tata ruang. Baik. Ya, jadi masih nyambung gitu. Masih nyambung ya? Masih nyambung di tata ruang, di pembangunan infrastruktur, jalan juga masih nyambung gitu. Karena satu bagian dari indikator makro di Jawa Barat konektivitas. Betul. Hanya ada bagiannya di situ. Di Bina Marga itu membangun infrastrukturnya. Kalau di Dinas Perhubungan itu di pengaturan sarananya. Sebelumnya pun banyak terkoneksi ya antara Bina Marga dengan Dinas Perhubungan sebetulnya. Jadi bisa dibilang ya sudah ada gambaran, sudah ada gambaran seperti apa. Nah, ini belum genap 1 bulan nih Pak. Bagaimana Pak adaptasi jabatan baru nih? Ya, alhamdulillah kalau dari adaptasi secara personal dengan teman-teman yang ada di sini, kita juga sering melakukan koordinasi, jadi tidak ada persoalan. Baik. Kemudian dari lingkup tugas dan kewenangan ini yang saya memerlukan pendalaman. Ya, pendalaman karena berbeda sektornya. Nah, dari pendalaman yang saya lakukan dalam beberapa waktu yang baru masuk di Dinas Perhubungan ini, ada beberapa hal yang menjadi concern saya untuk segera diperbaiki. Baik, apa saja tuh Pak? Itu misalnya tentang regulasi ya. Ada beberapa hal yang perlu diselaraskan antara regulasi di provinsi, kemudian aturan-aturan dari pemerintah pusat dengan persoalan yang kita hadapi. Gitu. Itu ada beberapa yang
ya perlu dilengkapi lah gitu. Diselaraskan diselaraskan dan dilengkapi. Baik. Karena beberapa yang ternyata belum ada aturannya kita buat. Nah, itu harus dibuatkan pergubnya gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ini waktu 7 hari untuk beradaptasi nih. Kalau mungkin masyarakat nilai wow cepat sekali ya, harus 7 hari gitu ya untuk siap beradaptasi di jabatan yang baru. Itu kalau Bapak sendiri dengan tadi ada tantangan-tantangan yang juga sudah disebutkan, sebenarnya 7 hari itu cukup gak sih Pak? Ya, kalau secara rinci mungkin belum ya. Tentu ya Pak ya. 7 hari itu kita adaptasi masalah tugas-tugas pokok dulu, sama program-program yang mendesak yang perlu kita selesaikan. Baik. Itu dalam 7 hari itu saya sudah identifikasi persoalan itu, dan ini harus ditarget 2021 selesai misalnya gitu. Itu yang saya lakukan pertama dulu, yang penting dan mendesak dulu yang perlu diselesaikan. Nanti sambil berjalan persoalan-persoalan lain kita lihat, kita buat frame-nya, timeline untuk penyelesaian ke depan. Tentunya sesuai dengan pesan gubernur juga ya, betul. Belajarnya sambil berjalan. Pak Gubernur bilang seperti itu. Tapi kalau dari Pak Gubernur nih, selain mungkin tadi dikasih waktunya 7 hari, lalu juga diminta untuk belajar sambil berjalan mungkin ya Pak ya. Pesan-pesan apa lagi nih Pak yang disampaikan oleh Pak RK nih kepada yang baru saja menjabat? Kalau Pak Gubernur dalam setiap rotasi itu menekankan 3 hal secara personal ya. Kemudian ada juga pesan secara kelembagaan yang harus diselesaikan. Secara personal itu yang pertama masalah integritas. Ya, kemudian kedua profesionalisme harus selalu tingkatkan. Terus ketiga melayani dengan setulus hati. Melayani dengan setulus hati. 3 hal itu yang amanatkan ke Pak Gubernur oleh Pak Gubernur setiap ada perpindahan. Kemudian dari aspek organisasi, Dinas Perhubungan yang menjadi amanat Pak Gubernur tadi untuk menyelesaikan tentang konektivitas tadi. Itu ya. Karena itu jadi indikator kinerja utamanya. Apalagi sekarang dihubungkan dengan adanya Perpres percepatan pembangunan di Jawa Barat. Ya, itu harus selaras lah gitu, harus saling supporting gitu. Salah satunya mungkin juga selain itu adalah bagaimana kemudian memastikan sumber daya manusia ini yang ada di bawah dinas ini sudah bisa kemudian beradaptasi dengan 4.0 begitu ya Pak ya? Ada juga seperti itu pesannya. Seperti itu juga. Terus bagaimana Pak kalau di Dinas Perhubungan saat ini sendiri? Ya, alhamdulillah kalau saya lihat, saya amati dari waktu yang sudah di sini, itu beberapa hal sumber daya manusianya sudah cukup siap. Tapi ada beberapa hal juga yang harus kita perbaiki gitu. Ya. Mengingat juga lingkup kewenangannya yang begitu luas dan ketersediaan SDM yang ya hampir semua lah ya masih kurang. Jadi kita ada tenaga ASN, tenaga non ASN. Nah di situ persoalan-persoalan yang harus dibenahi itu di masalah SDM. Tapi dari kualifikasi saya kira cukup baik untuk dimanfaatkan atau dikembangkan lah dalam mengemban tugas yang ada ini. Ini menarik sekali Pak Koswara, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan obrolan kita mengenai bagaimana kemudian kesiapan dari Dinas Perhubungan di awal masa jabatan. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas tema pada pagi hari ini adalah siap jawab tantangan di awal masa jabatan. Dan tentunya saudara masih bersama narasumber kami pada pagi hari ini, ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bapak Koswara.
Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi sebenarnya sudah bagaimana kemudian diberikan tantangan-tantangan oleh gubernur dan bagaimana kemudian berusaha untuk menyanggupi begitu ya Pak ya. Dan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya ini semoga bisa dimudahkan ya Pak ke depannya seperti itu. Nah, mungkin untuk program kerja nih Pak, bocoran untuk program kerja selama 100 hari di awal masa jabatan ini seperti apa? Oh ya, 100 hari di awal, jadi sampai akhir tahun 2021 lah kira-kira ya. Baik. Jadi yang pertama saya menyelesaikan dulu APBD 2021, ya, karena ini menjadi tugas lanjutan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Baik. Kemudian kedua, saya memperbaiki atau melengkapi tupoksi SOTK yang dipakai sebagai landasan kerja di Dinas Perhubungan ini. Kemudian yang ketiga, beberapa program pusat yang mau dikerjakan oleh pusat itu juga harus kita support, ya. Karena ini kalau tidak ada supporting, kelihatannya tidak akan sinkron berjalan. Seperti misalnya pelaksanaan transportasi massal di Cekungan Bandung. Baik. Nah, itu sudah ada kajiannya dan ini akan beberapa tahapan akan dilakukan oleh pusat dengan istilahnya by the service BTS. Oke, by the service. Angkutan umum ya, ada 5 koridor yang akan dilayani oleh by the service ini. Itu juga harus kita dukung melalui beberapa aturan yang harus disiapkan. Baik. Kemudian yang lainnya yang cukup mendesak itu adalah masalah perhubungan udara. Ya, ini perhubungan udara kita punya beberapa fasilitas, misalnya di Nusawiru, ini harus segera diselesaikan masalah regulasinya, mengingat penerbangan ini kewenangannya ada di pusat. Baik. Dan kita harus mendeskripsikan lagi kira-kira tupoksi yang dilakukan oleh provinsi ini seperti apa. Baik. Supaya tidak ada konflik nanti di pelaksanaan pekerjaannya. Itu yang prioritas. Yang lainnya di perencanaan 2022 sambil berjalan lah itu. Nah, bagaimana kemudian bagian-bagian dan tupoksi-tupoksi begitu ya, dalam program pusat yang sebetulnya banyak ya Pak, di Provinsi Jawa Barat ini pembangunan besar-besaran ini dilakukan oleh pusat, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Ya, salah satunya lagi yang prioritas itu akhir tahun itu masalah angkutan Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru itu sudah menjadi setiap tahunnya ada gitu tahun ya? Setiap tahun ada. Tapi karena ini setelah selesai PPKM kan mungkin ada euforia atau ada peningkatan itu ya, peningkatan pergerakan ini harus diantisipasi oleh kita. Mobilitas masyarakat. Nah, Pak tadi sudah disinggung beberapa kemudian program-program pemerintah yang sampai tahun 2021 akhir ini akan menjadi prioritas mungkin ya dari Dinas Perhubungan, diantaranya adalah Bandara Nusawiru, kita tahu ya. Selain itu kan juga ada dari reaktivasi kereta-kereta nih Pak, beberapa kalau saya tidak salah ada 5 ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Nah, itu sampai saat ini seperti apa Pak? Apakah itu juga yang menjadi fokus sampai akhir Desember 2021 ini atau seperti apa? Ya, itu reaktivasi itu salah satu program pusat. Baik. Yang bertujuan untuk meningkatkan transportasi massal berbasis rel. Nah, posisi provinsi sebagai supporting pekerjaan pusat ini kita dengan melakukan berbagai koordinasi, kemudian juga membantu masalah administrasi di lapangannya seperti apa, kemudian juga penyiapan berbagai hal yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan itu gitu. Kalau secara kewenangan ini semuanya dari pusat dan pembiayaannya juga dari pusat. Oh baik, jadi hanya supporting saja ya kalau dari provinsi terkait itu. Sejauh ini berarti dengan tugas dari Dishub Provinsi Jabar untuk kemudian mensupport program-program tersebut nih Pak. Selain tadi mungkin ada regulasi-regulasi yang kemudian harus diselaraskan dan dilengkapi, ada kendala-kendala lagi nggak Pak nih Pak? Yang paling besar sebenarnya di reaktivasi ini masalah
karena kemarin kena refocusing ya. Oke, baik, tentu ya, COVID-19 kondisi ya Pak COVID. ya. Jadi semua beberapa program menjadi tertunda gitu. Jadi tertunda. Jadi mudah-mudahan nih dengan sudah mulai menurunnya COVID-19, program-program dari pusat ini bisa berjalan lagi dengan maksimal. Gitu. Refocusing berarti sangat berdampak ya Pak? Sangat berdampak, sangat berdampak. Bukan hanya pada kondisi program pemerintah, juga pada aktivitas para pengusaha, ya, para pengusaha transportasi. Dan semoga kedepannya ini nanti bisa setelah kemudian kembali normal lagi dari COVID-19 bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya betul. Nah Bapak, ini menarik, Bapak sudah 2 kali menjabat sebagai kepala dinas, betul tidak Pak? Di provinsi ya? Di provinsi Jawa Barat 2 kali ya Pak ya. Kalau dari pandangan Bapak nih secara personal, sebetulnya tugas menjadi kepala dinas itu seperti apa sih Pak? Tugas pokoknya memang membantu gubernur pada urusan atau kewenangan yang sesuai dengan dinasnya. Pada intinya itu. Kemudian yang kedua, tugasnya menjamin atau memastikan program-program Pak Gubernur yang ada di dalam RPJMD, di dalam Renstra ini bisa terlaksana. Ya. Selain itu juga membantu persoalan-persoalan yang existing yang terjadi dengan melakukan berbagai inovasi, terobosan, kolaborasi, sehingga mewujudkan visi misinya Gubernur gitu. Betul. Tapi tadi ya melayaninya harus dengan sepenuh hati. Seperti tadi pesan Gubernur Jawa Barat kepada seluruh jajaran kepala dinas. Ini menarik Pak. Kita akan lanjutkan tapi usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Siap jawab tantangan di awal jabatan adalah tema yang masih kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, yakni ada Bapak Koswara, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Tadi sebenarnya sudah banyak sekali yang dibahas. Tapi kalau dari target yang ingin dicapai nih Pak, dari jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, apa saja Pak? Ya, targetnya sebenarnya memenuhi indikator kinerja yang ada di dalam tugas yang sudah dijabarkan di dalam RPJMD. Ya, paling pokok itu adalah konektivitas. Konektivitas. Nah, saya berupaya sekarang merumuskan beberapa konsep baru yang bisa percepat konektivitas tersebut. Ya. Misalnya gini, untuk revitalisasi terminal. Ya, kita di Provinsi Jawa Barat ini ada 14 terminal tipe B yang sudah masuk dalam kewenangan Provinsi Jawa Barat. Kendalanya adalah tadi kembali kepada masalah anggaran. Jadi tidak cukup untuk mempersiapkan fasilitas konektivitas ini dengan baik. Nah, beberapa ide yang akan saya nanti kembangkan itu dengan membuat revitalisasi dengan kolaborasi melalui KPBU ya. KPBU. Kerjasama dengan swasta badan usaha melalui pembangunan BOT ya, terminal-terminal itu. Selain itu juga mengintegrasikan terminal dengan logistik, dengan sistem logistik. Ya, sehingga menjadi layak pembangunan terminal ini dibangun melalui BOT. Gitu. Kalau yang penting bagi pemerintah adalah pelayanan terminalnya tetap terjaga. Pelayanan terhadap penumpangnya menjadi lebih baik malah gitu, menjadi lebih maksimal, dan manfaat dari lokasi-lokasi terminal yang secara existing itu menjadi pusat distribusi sekarang kan. Lebih maksimal begitu lebih ya? Maksimal. Rata-rata lokasi terminal kan pusat kota.
Betul. Ya, sehingga pelayanannya akan lebih maksimal bila difungsikan bukan hanya sebagai pelayanan orang, transportasi orang, juga sebagai transportasi barang. Baik. Karena yang disebut konektivitas itu bukan hanya konektivitas manusia atau transportasi manusia orang, tapi juga transportasi barang. Baik. Karena dua hal itu yang menjadi fungsi pokok dari sebuah fasilitas transportasi. Jadi perpindahan orang dan barang. Perpindahan orang dan barang dan ya, barang. Dinas Perhubungan. Ya, kalau orang, walaupun kewenangannya memang di pusat, tapi persoalan di daerah kan yang terlihat seperti itu. Betul. Jadi harus kita solusikan bersama ini. Nah, fasilitas yang ada ini akan kita reaktivasi, revitalisasi dengan mengintegrasikan antara penumpang dan logistik. Baik. Ini semoga bisa berjalan lancar ya Pak ya. Ya, itu salah satu tugas target yang saya akan wujudkan di dalam kepemimpinan saya nanti. Baik. Nah Pak, ini kan kalau ngomongin masalah kepemimpinan lagi nih Pak. Sebetulnya kalau saya sempat baca-baca artikel nih Pak ya, kalau Pak Koswara ini tidak hanya kemudian fokus terhadap bagaimana kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh mungkin Pak Gubernur, tapi juga sumber daya manusia nih, bagaimana kemudian menularkan semangat di mungkin pada bawahan-bawahan yang juga menjabat. Kalau di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, semangat kerja seperti apa sih Pak yang mau ditularkan mungkin kepada jajaran? Ya, untuk di Dinas Perhubungan ini ada kriteria, ada karakter yang berbeda ya dengan dinas yang lain. Terutama karena pengelolaan lapangan yang cukup signifikan di sini. Jadi tim kerja di Dinas Perhubungan ini ada yang harus menyiapkan strategi, menjadi think tank perumusan kebijakan. Ada juga yang harus mengelola kondisi lapangan supaya kondusif gitu ya. Memang Dinas Perhubungan Jawa Barat tingkat provinsi itu beberapa kewenangan lapangannya sudah diturunkan ke kabupaten kota. Jadi lebih banyak pada koordinasi dan membuat kebijakan sebenarnya. Tetapi beberapa fasilitas lapangan tetap masih kita pegang gitu. Nah, di sini ada dua karakter yang menurut saya harus dibangun dari SDM yang di Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, ya, Dinas Perhubungan. Nah, untuk yang SDM yang di lapangan, yang mengelola beberapa fasilitas yang di lapangan, ini harus dikuatkan jiwa korsanya. Ya, supaya kompak, kemudian juga semangatnya harus kuat, dengan memotivasi teman-teman ini dengan sebuah pembaharuan yang sesuai dengan jiwanya lah, beginian gitu. Nah, kalau seperti itu saya rasa akan kekompakan akan terjadi. Kemudian untuk teman-teman yang bertugas merumuskan kebijakan, juga ini harus di-upgrade, ya, di-upgrade dengan menambahkan, dengan mengkolaborasikan berbagai sumber pengetahuan, sumber wawasan dengan teman-teman yang di luar. Jadi konsep kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian, pendidikan, ini menjadi salah satu cara pengembangan yang akan nanti kita lakukan. Baik. Nah Pak, tugas mungkin yang paling dekat nih Pak yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini adalah bagaimana kemudian terkait masa Natal dan juga Tahun Baru di akhir tahun nanti. Tadi sudah disinggung bagaimana kemudian persiapan nih juga sudah dilakukan ya Pak ya oleh Dinas Perhubungan ya pasti ya. Tapi kalau untuk masyarakat Pak, ada pesan apa atau imbauan-imbauan apa nih Pak kepada masyarakat di akhir tahun dan juga Natal ini? Jadi melihat kondisi yang kita prediksikan nanti untuk Natal dan Tahun Baru, dan sesuai dengan kewenangan yang kita punyai, kita akan fokuskan pada pengamanan di destinasi wisata. Destinasi wisata. Untuk hal-hal yang bisa digarap oleh teman-teman di kabupaten kota, itu kita sifatnya monitoring. Monitoring. Nah, untuk yang destinasi wisata ini, kita akan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
kira-kira seperti apa supporting yang perlu dilakukan oleh kita. Nah setelah itu baru kita sampaikan kepada jajaran pengamanan dengan Polda dan sebagainya, pembagian kewenangan yang akan memaksimalkan nanti kondisi Natal dan Tahun Baru. Baik. Itu sudah dipersiapkan tentunya Pak, dan setiap tahunnya memang harus siap ya Pak ya? Iya, betul. Bagaimana euforia masyarakat. Nah Pak, kalau imbauannya seperti apa Pak ke masyarakat di akhir tahun atau jelang liburan nih Pak? Nanti kan mobilitasnya akan banyak dan juga masih masa pandemi COVID-19 nih Pak. Iya, betul. Jadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi mobilitas. Untuk membatasi mobilitas ini saya kira perlu disupport juga oleh masyarakat. Misalnya ganjil genap, ya, kemudian penerapan protokol kesehatan, kemudian nanti jangan sampai terjadi euforia yang berlebihan nanti di masa liburan, karena kita tetap harus waspada bahwa pandemi ini belum dinyatakan berakhir. Ya, kemungkinan hal-hal yang buruk harus kita tetap antisipasi. Nah, dan saya berharap masyarakat juga bisa mensupport itu dengan melakukan berbagai kegiatan yang bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga dan masyarakat. Baik. Jangan dulu bereuforia. Ingat pandemi belum berakhir begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Koswara atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini di Kompas TV. Sukses terus. Semoga nanti apa-apa kemudian yang sudah direncanakan di Dinas Perhubungan ke depannya ini dapat tercapai begitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Koswara. Sama-sama Bu. Baik saudara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Dan kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Karena ingat, pandemi masih belum berakhir. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.